Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan sari tilawah akan dibawakan oleh Mas Aditya. Dengan hormat kedua petugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Sadaqallahul azim. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tindakan engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat. Mereka percaya kepada Jib dan Tog, dan mengatakan kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya
engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama lantunan kalamilahi dan sari tilawah, dan pada petugas disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita kembali hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan pembinaan mental spiritual bagi seluruh warga binaan dan petugas lapas kelas 2 Gorontalo. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Gufron Suratma yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami hormati, kami muliakan Ketua Badan Takmir, Koordinator Bidang, dan seluruh pengurus Badan Takmir Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo. Kami cintai, kami banggakan seluruh warga binaan yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang tidak hadir kita doakan supaya sehat dan bisa bergabung dengan kita di tempat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah apresiasi dan terima kasih kepada peserta pengajian di tilawah. Artinya ada peningkatan hari ini ya, yang biasanya hanya tilawah dibacakan Qur'annya, kemudian tidak ada yang membacakan terjemahannya. Hari ini dibacakan biar kita semua paham apa yang dibacakan tadi itu. Kemudian terima kasih ke pengurus Badan Takmir sudah melakukan renovasi gedung. Tentunya ini supaya memberikan semangat baru bagi kita semua untuk lebih giat melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid At-Taubah. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk besok hari ya, mohon didengarkan baik-baik para jamaah ya. Untuk besok mungkin mohon bantuan juga ke badan pengurus ya. Besok ada kegiatan sosialisasi terkait dengan pemilihan umum dari KPU. Jadi besok ada komisioner KPU datang ke tempat kita ini akan memberikan sosialisasi kepada bapak-bapak sekalian. Meskipun sudah tahu, tapi memang perlu diperkuat lagi pengetahuan kita. Jadi besok itu mereka akan menyampaikan bagaimana tata cara mencoblos ya, bagaimana model surat suaranya, nanti akan sekaligus disimulasikan. Jadi mungkin kegiatannya ini hasil konfirmasi kami dengan KPU, kami mintanya sih sebenarnya pada asar. Namun ketersediaan waktu daripada komisioner KPU tentunya juga mereka sangat sibuk, maka kegiatan besok itu akan dilaksanakan sekiranya di pukul 14 atau jam 2. Jadi setelah apel nanti kami sampaikan ke
bagian pengamanan setelah apel, kemudian berkumpul semua di sini. Jadi kegiatan riada besok ditiadakan. Jadi besok berkumpul di sini. Nanti kita kalau waktunya belum selesai, jadi dimohon lagi dengan hormat kepada bapak-bapak sekalian, sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar, ketika masih ada lanjutan maka akan dilanjutkan. Ya, setelah itu dilanjutkan. Setelah itu kita bubar, karena waktu kita tinggal kurang lebih 8 hari lagi ya, 9 hari lah. Kalau kita hitung-hitung sampai dengan tanggal 14. Kami besok juga tanggal 7 dengan tanggal 5 nih, 6 besok tanggal 7 kami juga akan melakukan Zoom dengan pimpinan wilayah terkait dengan pelaksanaan pemilu di lapas ini ya. Nanti kita akan siapkan semua, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan hak atau suara bapak-bapak bisa terpenuhi. Karena dalam catatan kami itu ada 325 itu masuk dalam DPT ya, DPT. Namun yang berjumlah hunian sekarang ini berjumlah 646 orang. Jadi sudah melebihi ya, melebihi dari jumlah suara yang ada tersedia. Nah, ini mungkin nanti dijelaskan besok sama KPU bagaimana mekanismenya, sehingga kami juga harus mensimulasikan bagaimana kesiapan daripada bapak-bapak sekalian ya. Karena memang ada ketentuan terbaru lagi dari KPU, ketentuan terbaru lagi terkait dengan beberapa tempat seperti di lapas, rumah tahanan negara ya, termasuk yang di sel-sel yang ada di Polres, di Polda itu diatur lagi tersendiri. Bagaimana untuk mencukupi surat suara yang ada di dalam ya, termasuk juga yang di rumah sakit yang rawat inap tidak boleh pulang ya. Kalau yang boleh pulang saya kira tidak ada masalah. Mungkin kalau di pondok pesantren kan tidak ada di kota cuma satu di lapas. TPS khusus itu hanya ada di lapas ya. Kalau tempat lain mungkin kalau di pondok pesantren itu cukup banyak ya, jumlahnya ribuan, kemudian siswanya tidak diliburkan, semua berada di dalam sekolah. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ingatkan kembali untuk besok ya, kegiatan besok ada sosialisasi dari KPU Kota Gorontalo. Jadi saya mohon ke pengurus Badan Takmir untuk menyiapkan tempat ini. Kalau boleh pakai meja yang sana ada taflaknya ya, ada alasnya Pak ya. Pakai meja itu mungkin 2 meja karena jumlahnya mereka kurang lebih 10 orang. Ditambah dengan kita, ditambah dengan yang ikut adalah petugas KPPS untuk kegiatan besok itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Kasibinadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Gufron Suratman SOS MSI. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik, yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid At-Taubah. Beliau ini sudah seperti orang tua sendiri, ya. Yang saya muliakan seluruh warga penghuni lapas kelas 2 Kota Gorontalo, yang insya Allah sehat semua ya, amin ya. Sehat badannya, sehat hatinya insya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Biasa kalau orang di awal ceramah itu mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Saya sejak dengar ya, tadi MC bilang kita panjatkan puja dan puji syukur, saya tidak jaga pakai itu. Siapa yang hidup di tahun 90-an, saya itu suka tersinggung kalau dibilang mari kita panjatkan. Otalipat ya miing bagito. Kenapa kita harus memanjatkan puja dan puji syukur? Karena puja dan puji syukur tidak bisa memanjat sendiri, kata. Dari situ saya sudah tidak mau menggunakan mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan bersyukur kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Bersyukur bukan karena nikmat, bersyukur bukan karena kita mendapatkan keberkahan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musibah juga harus kita syukuri, karena itu yang menjadikan satu di antara sekian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya makna syukur, kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Ibnu Qudamah itu menyampaikan makna syukur itu ziyadatut ta'ah. Arti dari sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Jadi begitu ada musibah kita dimasukkan ke pondok ini, kemudian kita menjadi tobat kepada Allah dan taat kepada Allah, patut kita syukuri. Itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Di lain sisi pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan-cobaan ini, Allah akan menaikkan derajat kita. Ya. Coba tanya sama Pak Kasih, orang mau naik pangkat itu, mau naik jabatan itu harus ikut asesmen dulu. Harus ikut ujian dulu. Orang mau naik kelas harus ikut ujian dulu. Orang ingin mendapatkan gelar S1, S2, S3 sampai seterusnya itu harus ujian dulu. Maka kita berharap bahwa kita berada di dalam sini dalam rangka menjalankan ujian untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak usah khawatir tentang surga dan neraka. Nanti saya mau kasih tahu bagaimana gampangnya mau masuk surga. Tidak usah susah-susah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan perbanyak salawat, ya, kita semua mendapatkan keberkahan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti bersama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taubah. Saya kalau membaca Masjid At-Taubah ini, ya,
Yang sekarang lagi ngetren itu STL. Ya. Sabilut taubah. Jalan menuju untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di pertama saya sudah menyampaikan bahwa lazimnya dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin secara lahiriah, dia sudah poli kita orang, dia sudah poli kita, semua masuk poli kita dan lain sebagainya. Padahal di balik itu, di balik ditemukannya kita, ditangkapnya kita, diketahuinya kita oleh orang yang mengetahui apa yang kita lakukan, itu adalah bagian cara Allah menghentikan kesalahan kita. Itu adalah bagian jalan untuk menuju ke pertaubatan kita. Itu adalah bagaimana Allah kemudian memberikan peringatan kepada kita. Ya. Semua itu jalan-jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak akan pernah tahu. Begitu sampai di sini, semuanya sudah tersedia. Mau sholat tidak ada yang baganggu. Mau mengaji tidak ada yang baganggu. Tidak ada anak yang bataria. Tidak ada istri yang membataria suruh pasang gas. Ya, ibu-ibu itu lucu. Dia takut pasang gas kalau meledak. Dia tidak tahu kalau di suami pasang gas meledak kong mati. Tidak ada yang mengganggu sedikit pun aktivitas-aktivitas kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian syukur yang terbesar. Sehingga kalau kita membuka sejarah-sejarah terdahulu, ya, orang kalau lagi yang berada di kondisi seperti ini, produktivitasnya sangat luar biasa. Di Indonesia ada ulama besar yang begitu di penjara keluar bukunya jadi. Di luar negeri apalagi ada orang yang membuat buku berjilid-jilid pada saat dia berada di penjara. Pada saat berada di dalam kurungan yang kemudian dibatasi pergerakannya. Disitulah produktivitas seseorang itu akan muncul. Ini kan sama dengan kisah sunnatullah. Setiap kita orang itu, setiap manusia itu dalam kondisi ketertekanan tertentu secara lahiriah, secara sunnatullah dia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Ada kalau orang yang bawa cerita di pinggir jalan atau di gedung atau di kantor lagi menghungguli, lagi bakar lotas semua, tidak ada yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kemudian digoyang gempa semuanya akan mengucapkan subhanallah. Ya, kita orang biar DP berani macam apa kalau jalan ya di kampung yang masih banyak pohon-pohon yang orang bilang angker, berjalan di tempat terang baba diam, begitu sampai di situ semua ayat kursi, qul huwallah semua keluar semuanya. Baba doa. Itulah bagian dari sunnatullah. Setiap kita tertekan, maka produktivitas keimanan itu akan naik. Itu yang patut kita syukuri. Gitu. Bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk menaikkan level kita. Pohon saja, ya, semakin tinggi pohon, semakin keras angin meniup. Kalau tidak mau tinggi-tinggi jadi rumput, orang mau injang-injang ke sana kemari. Ini adalah iktibar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran hidup kita sehari-hari. Tapi namanya manusia, dia kalau saya mau tanya, apa yang disuka sekarang? Pulang. Keluar dari sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menahan kita di sini dalam rangka mungkin belum cukup. Semua kalau berdoa, berapa tahun lalu saya puasa ya di sini. Saya sempat malam. Pak Jamal belum di sini. Ya. Setelah selesai sholat tarawih, ya.
Setelah kemudian selesai sholat witir, ada yang berdoa sambil menangis. Ada yang berdoa sambil menangis. Luar biasa. Saya tidak akan pernah yakin kalau pada saat kondisi normal dia bisa sekhusyuk itu, bisa sekhudu itu, bisa serendah itu, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau cari khusyuk itu kayaknya di sini. Maka cocok kalau kemudian di sini ini kemudian kita namain at-taubah. Ya. Taubah itu asal kata dari taba yatubu taubatan. Taba itu bisa diasalkan kembali. Ya. Ada beberapa makna dalam kosakata Arab itu at-taubah. Ada yang bilang tidak mengulangi. Ada yang menafsirkan taubah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingatkan taubah itu kembali kepada diri kita. Kalau orang bilang tobat lo kita orang ini tobat-tobat rica. Setaupidis memakan ulang. Jangan sampai ya. Fal'iyadzubillah. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia, jangan dikira kemudian kita orang yang tidak ada di sini ini kemudian tidak luput dari salah dan dosa. Jangan dikira orang-orang yang berkeliaran bebas itu kemudian itu jauh lebih mulia daripada kita-kita yang berada di sini. Mereka itu belum ada di sini karena belum ketahuan saja. Jangan dikira bahwa itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bahwa kita yang ada di sini itu derajatnya jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar kemudian taubatan kita adalah taubatan nasuha. Saya setiap diundang di sini itu justru belajar banyak. Saya belajar banyak tentang khusyuan, saya belajar banyak tentang keteguhan, saya belajar banyak tentang kesabaran. Di tahun 2023 kemarin saya diundang ke sini 2 kali tapi tidak pas waktunya. Pas jadwal saya tidak pas waktunya, saya sedang keluar kota. Saya ada acara di Solo dengan di Lamongan kalau tidak salah kemarin ini. Jadi saya tidak datang. Ini pun saya diberitahukan nanti sejak bulan Januari ya. Ya, saya pikir di hari itu begitu saya lihat tanggal 5 Februari Ustaz, oh iya kalau 5 Februari bisa. Saya jadwalkan. Ya. Jadi sekali pelajaran yang sangat-sangat berharga pada saat kita berada di sini itu adalah tentang kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata-kata sabar itu berulang puluhan kali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kata kemudian berulang-ulang di dalam ayat Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa sikap itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Sikap itu adalah sifat yang harus dimiliki setiap orang. Tentang kesabaran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang sabar, ya, setiap ujian yang Allah berikan kepadanya kemudian dia bersabar, maka hadiahnya adalah surga. Bagi siapa yang tidak sabar, dalam hadis qudsi itu disebutkan begini, waman lam yasbir alal balai walam yashkur alan na'mai fal yakhrus min tahtis samai fal yatlub rabban siwaha. Barang siapa tidak pernah sabar atas ujian bala yang Allah berikan kepada kita, barang siapa yang tidak pernah mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini Allah murka, fal yakhrus min tahtis samai, keluar dari kolong langitku ini dan cari Tuhan selain aku. Ya. Maka karena sabar itu berat,
hadiahnya adalah surga. Kalau sabar itu tidak berat, mungkin hadiahnya cuma kipas angin. Ya. Hadirin sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini butuh kesabaran. Sabar berinteraksi dengan orang-orang baru. Sabar berinteraksi dengan orang-orang itu juga setiap hari. Ya. Saya ini berjalan di seluruh beberapa daerah di wilayah Indonesia. Saya dikasih tahu waktu saya masih berada di Aceh, saya kurang lebih 8 tahun 8 bulan ada di Aceh. Ustadz, saya pernah pergi di Sabang, sudah 1 kali, tapi sekitar 3 jam. Setelah itu balik ulang. Saya pernah ke kilometer 0, sudah, terus pergi ulang, nginap di sana 3 hari. Oh boleh, nginap di sana 3 hari. Sabang itu diputerin mungkin tidak sampai setengah jam, tapi balik di situ-situ terus. Saya bilang ini kalau di sini di Sabang 3 hari, Madelo Bali. Ada rubiahnya, ada apa, pokoknya mau menyelam, mau apa, ada semuanya di situ. Tapi kalau 1 bulan 2 bulan Madelo Nusa Kambangan. Sama, tidak bisa kemana-mana. Tak putar-putar di situ-situ terus. Makanya hadirin sekalian, bahwa pada saat kita berada di sini, ujian yang paling berat itu adalah kesabaran. Sabar itu kita bisa jalanin kalau kemudian hati kita itu dihibur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tidak mesti subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Tidak mesti hanya itu. Tapi bagaimana kemudian pada saat kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pada saat tidur kita kemudian bismika Allahumma ahya wa ammut. Kita yakin dan percaya seharian itu ya bahwa kita berada dalam zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sampai jam berapa ya? Sebelum jam 5 ya. Oh ya, tidak usah lama-lama. Sekarang begini. Kita orang semua ini kan pingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalaupun tidak bahagia di dunia, minimal di akhiratnya kita mendapatkan kebahagiaan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Begitu mudahnya Allah memberikan nikmat jalan kepada kita untuk mendapatkan nikmat di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin kita, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya akan masuk kecuali yang tidak mau. Bisa bayangkan? Kunci surga kita orang dia so kasih tahu. Soal-soal pertanyaan di kubur nanti oleh malaikat mungkar dan nakir dia so kasih tahu kamari. Baru kita orang tidak bisa mas sampai hulodu. Ya. Sedangkan soal CPNS yang kita orang tidak tahu, cuma dia kasih kamari, DP soal gabungan banyak tidak tahu mana mau kelar, dia bawa kita orang mau dapat. Apalagi DP kunci dia so kasih tahu, dia punya soal-soal dia so kasih bocor kamari. Masa kemudian kita orang tidak mau jawab? Baru ada yang tanya, Ustadz saya ini coba bikin begini. Allah Subhanahu wa taala itu maha pemaaf, maha pengampun. Pada saat kita sujud saja itu 1 hari itu kurang lebih sekian kali kita bersujud, setiap sholat kita sujud, itu adalah bukti yang sangat luar biasa penghambaan kita terhadap Allah, dan itu adalah keimanan yang sangat luar biasa. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik wa bi rahmatika minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Bahwa sesungguhnya walaupun kesalahan kita ini sangat luar biasa, kasih sayang Allah itu jauh mengalahkan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh, tidak usah susah, kita saja sujud itu, kita sujud, kita ruku, itu bukti bahwa kita hamba Allah yang sangat luar biasa.
Tidak usah dipikir sholat saya sah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bukti sujud kita kepada Allah itu adalah bukti penghambaan yang sangat luar biasa oleh manusia. Makanya saya tidak mau kalau setiap ceramah itu uti surga, uti neraka, kurang sasadiki neraka. Kunci surga dia sok kasih. Pertanyaan dia sok kasih bocor kamari. Baru kita orang tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah walau yasyrik walau yazni. Orang-orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dia pernah mencuri, walaupun dia pernah berzina. Maka pertobatan ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang ada di sini. Itulah yang patut kemudian kita syukuri, yang sangat luar biasa. Dan ingat, makna kesyukuran kita itu adalah ziyadatut ta'ah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita itu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa di sini kemudian tidak dinamakan tempat selain lembaga pemasyarakatan? Saya tidak tahu tempat buruknya apa, buangan orang-orang kriminal atau apa begitu semua. Tapi di sini kemudian disebutkan lembaga pemasyarakatan. Ya. Ini kita agak mengadopsi bahasa di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan rumah sakit dia bilang rumah sehat. Di Indonesia rumah sakit, orang masuk rumah sakit tambah sakit nanti. Lembaga pemasyarakatan. Karena ini adalah bagian kemudian mendidik kita untuk menjadi masyarakat baru yang kemudian berinteraksi jauh lebih baik dari masyarakat-masyarakat sebelumnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang itu kalau baik, kemudian dia menyendiri di gunung, tidak bergaul dengan orang-orang, dibanding orang yang tidak begitu baik, tapi dia bergaul dengan semua orang, kemudian dia berusaha untuk menyebarkan kebaikan di antara satu dengan yang lainnya, itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dia baik sendiri tapi dia ada di gunung. Makanya kalau kita berada di sini, berada di lingkungan seperti ini, kemudian kita baik, nilai kebaikan itu kita jauh lebih berlipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amsalihha. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya, ya, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan itu akan diambil dia, dan kemudian tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Tapi ingat, itu juga mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa yang menunjukkan keburukan, maka keburukan itu baginya, dan orang-orang yang mengerjakan keburukan itu kemudian akan diambil juga dosanya. Ya, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kalau nanti ada pertanyaan boleh, asal saya bisa jawab ya. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya remit di pertemuan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama, bahwa semua makhluk Allah, hamba Allah itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak taubat, hak pengampunan, hak untuk beristighfar, hak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang mau. Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang memiliki kesempatan dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia ini, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa keberadaan kita di sini, kalau ingin bahwa ada di sini ini adalah merupakan zikrullah, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka jadikanlah kesabaran itu menjadi pakaian kita sehari-hari. Jadikanlah kesabaran itu menjadi sifat kita sehari-hari.
Sabar ba antri di kamar mandi, sabar pada saat makan, sabar pada saat badengar di sebelah ada ribut kita orang ada tidur, sabar di tengah di sebelah babataria kita orang sementara pengen istirahat. Semuanya itu harus kita miliki. Dengan begitu, seluruh apa yang kita lakukan di sini adalah nilai kesabaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kuda saja tidak akan terjerembab di satu lubang untuk kedua kali. Apalagi kemudian kita manusia yang memiliki pikiran, memiliki hati, merasa iman kita kepada Allah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihin raqibun wa atid. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, semuanya itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tentunya kita tidak akan pernah ingin mengulangi kekeliruan, kesalahan kita untuk yang kedua kali. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon ke penonton tenang dulu. Yang ini bagus ini. Bapak tadi menjelaskan bahwa kunci masuk surga itu gampang. Bagi saya pribadi, bahwa masuk surga itu sangat berat. Kesabaran tidak akan cukup di dalam kehidupan ini kalau tanpa disandarkan kepada keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau Allah yang saya tahu itu hanya zat, sifatnya ada sama Muhammad. Hari ini saya cari Muhammad ada di mana? Iya. Kalau boleh saya bahasakan Pak, kalau saya mau disayang sama Kalapas, tentunya saya harus disayangi dulu sama Kasih Bidadik. Kalau Kasih Bidadik itu sayang sama saya, yang jelas saya akan cepat-cepat keluar dari tempat ini. Masalahnya di situ jelas sekali, iya karena budua iya karena stain. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kalau hari ini kita tidak tahu siapa yang kita sembah, percuma bapak-bapak sekalian. Wow, japoi itu. Nah hari ini saya minta dikasihani oleh Pak Kasih Bidadik. Tentunya saya akan laksanakan tugas-tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan oleh Kasih Bidadik, misalnya ayah Rambo Ikro, saya akan laksanakan Ikro. Kalau saya bantah tugasnya, boleh, yang jelas saya tidak mau selamat dari tempat ini. Yang terakhir, apa rahasia amin Bapak Ibu sekalian? Rahasia amin, semua umat di dunia ini mengatakan amin semua. Amin itu apa rahasianya? Tolong Bapak buka di tempat ini supaya saya tidak gaduh dalam hal menyembah Allah. Demikian, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kalau membahas itu kemudian dengan membuka buku Sirrul Asrar atau buku apa, kita akan jelaskan itu kemudian dengan baik. Sesimpel ini. Yang pertama, bahwa beriman kepada Allah itu satu hal yang sangat mudah. Memang semakin kesini kita harus banyak belajar tentang hal seperti yang disampaikan oleh Bapak. Kita mencari yang kita sembah itu siapa, Muhammad ada di mana dan lain sebagainya. Ya, itu butuh kemudian pendalaman, butuh dan pokoknya pengetahuan. Kalau istilah Gorontalo yang kita orang belajar ini masih syariat, makrifatnya itu belum sampai kemudian di sana. Kita belajar itu kemudian 5 menit, 10 menit kita tidak akan selesai melakukan itu. Yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, bahwa begitu mudahnya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya sebutkan tadi itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat kita masuk surga entah kapan, setelah kemudian dengan kesalahan kita disiksa dulu, kita mampir dulu ke sana, kan ada riwayat juga yang menyebutkan seperti itu. Mampir dulu, urusannya belakangan. Bahwa kunci di awal itu adalah man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan itu fakta.
pada saat kemudian kita diminta untuk begini-begini, bukti sujud kita itu adalah kerendahan kita. Sekarang saya tanya, ya, ikhlas itu seperti apa sih? Ikhlas itu seperti apa kalau saya tanya? Bagaimana dia punya rasa ikhlas itu? Jangan Bapak kira orang pada saat saya kalau melakukan ini supaya Allah kasih pahala saya segini, kalau orang melakukan itu namanya tidak ikhlas Bapak. Makanya ada seorang ulama yang menyebutkan, saya sering mengutip kutipan daripada Gus Ba, itu menyampaikan, kadang kala orang yang pintar yang selalu berhitung-hitung itu justru tidak ikhlas. Masa Tuhan dia panggil hitung, kita mau sholat tengah malam supaya saya dapat ini, Tuhan dibikin baik. Justru orang yang tidak tahu apa-apa, begitu dia suruh sujud, dia sujud. Disuruh sholat, dia sholat. Tidak banyak pertanyaan. Ikhlas itu madelo kita orang buang air besar, begitu tainya itu jatuh, tidak ada penyesalan. Judul, alhamdulillah. Tidak ada penyesalan. Pernah lu, ya pernah jatuh di sini, kan tidak ada. Begitu tuh ikhlas, tidak ada perhitungannya kemudian itu kalau ikhlas kepada Allah beda poling kalau ikhlas bekerja ya, kita bab yang lain gitu. Jadi begitu. Apa yang saya sampaikan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Bukti sujud kita itu adalah bukti penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saya selalu dinasihati, berjalan ke sana kemari itu silahkan, begitu sampai di rumah, mudah ya anak dan istri sholat masih menghadap kiblat, sujud masih benar, sholatnya masih benar, saya senang. Tidak perlu yang macam-macam. Ya sekali lagi nanti kalau saya mau kedua kali lagi di sini, kita bahas tentang bab itu. Saya bawa bukunya ke sini, mari kita kemudian mengaji tentang itu. Mengaji tentang itu, bahasanya ti ayah luar biasa. Saya mesti harus banyak belajar tentang itu. Tapi dasar syariat yang harus kita lakukan ini adalah tentang kesabaran. Sabar juga itu adalah makna dari sebuah keikhlasan juga. Ya. Jadi yang muda tidak usah terlalu berpikir yang ribet-ribet. Suatu saat saya perjalanan dari Jakarta menuju Solo. Subuh itu saya sampai di Semarang. Karena naik mobil saya bilang sama sopirnya kita singgah dulu sholat subuh. Kita singgah dulu sholat subuh. Ada kawan saya ini, tasawusnya banyak sekali kalau mau sholat. Kalau mau sholat itu kayaknya mau takbir itu, Mali Odi, Allah, salah lagi. Allah. Pokoknya salah terus. Tidak mau selesai dia mau takbirnya karena dia bilang belum dapat DP itu. Ya. Belum dapat pasnya katanya. Mau wudhu juga begitu. Orang coba antri di belakang sopir ini lama sekali dia melakukan itu. Ya itu tidak salah. Tapi tidak clear juga pada saat kemudian begitu orang datang sholli fardhu semuanya Allahu Akbar. Begitu saya tanya pada saat selesai sholat itu sama kiainya, itu tasyawus. Maksudnya orang yang tasawusnya waswisnya banyak sekali gitu loh. Makanya dia mencari sesuatu yang pas. Tapi yang kemudian datang Allahu Akbar setelah niat kemudian juga itu tidak keliru. Jadi ada bahasan tersendiri. Ya, saya masih kemudian menyampaikan kepada semuanya itu apa bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam ada hadis di Sahih Bukhari di Fathul Bari itu ke 1500 sekian 556 kalau tidak salah. Jangan engkau jadikan ya agama ini menakutkan. Seolah-olah kita orang belajar sholat betul-betul tahu-tahu tidak ada gunanya apa sholat ini dia mau neraka bilang. Baru bagaimana? Pesiksa gitu loh. Tidak ada guna yang ngana bikin-bikin ini kalau ngana belum begini, ini uti. Tidak ada guna yang kau amalkan selama ini kalau kau tidak melakukan ini uti. Pesiksa ini agama. Jangan kita basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Ya. Permudah orang, jangan kau persulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Nanti orang bikin apa? Kalau kita mau sholat kalau dia mau masuk neraka, kan? Bikin apa? Kalau kita mau tobat kalau dia mau terakhir juga kita masuk neraka. Jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Gitu. Ya, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibunya tidak ada.
bapak-bapak kemudian menyaksikan ada orang yang selama suka ketawa-ketawa, suka lucu-lucu, semuanya di bawah lucu. Itu adalah bagian dari hiburan. Kenapa? Di rumah istri so marah-marah, di kantor atasan so marah-marah. Masa di ceramah juga mesti diancam pakai surga dan neraka juga? Ya, di sini kita sudah menghadapi, oh ini berapa tahun, pula keluar dari sini mesti bayar denda ini, mesti ini, baru masih mau ditakut-takutin kayak begitu, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak. Bahwa jalan Allah itu sangat mudah, itu yang bisa sampaikan. Ya. Kalau mau bercerita sekali lagi, tidak keluar juga, saya mesti harus banyak belajar juga sama ayat itu tentang di mana Allah, di mana Nabi Muhammad, apakah kita. Di awal kita sudah buka dengan bersyukur, dengan baca syukur alhamdulillah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepada Muhammad itu 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling luar biasa di muka bumi ini. Kenapa yang saya sebutkan paling luar biasa? Pada saat sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai kemudian tabi'in semuanya ke sini itu, mereka cinta kepada Rasulullah, mereka berselawat kepada Rasulullah karena mereka hidup di zaman Rasulullah, tahu, bertemu, mendengar, walaupun tidak pernah melihat, tapi masih di zamannya Rasulullah SAW, wajar mereka cinta. Wajar mereka mengagumi. Nah, kita orang. Setelah 1400 tahun kita hidup, kita kemudian setiap hari bersalat, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mohon untuk bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat siapa itu? Umat akhir zaman. Makanya tidak wajar kalau mereka cinta karena mereka baku dapa. Nah, kita orang ini membayangkan saja, tidak cuma baca dari semua kisah-kisahnya. Gitu loh. Makanya jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita umatnya itu luar biasa. Ya, nanti kita bahas kemudian Allah itu semuanya ada prosesnya. Ya, prosesnya. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak semuanya itu bahwa begitu mudahnya kehidupan ini kita melihatnya, begitu mudahnya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa bi rahmati minallahi lintalahum. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih besar dari kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi mau salah apapun, kalau Allah bilang Allah mengampuni, ya diampuni. Bukti penghambaan kita ya sujud itu. Sujud itu sudah sangat luar biasa. Ya, baik. Saya, ya, walaupun belum puas, nanti kita orang baca cerita lah kalau di tempat waktu. Ya, ilmunya tinggi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua di sini ini sekali lagi diliputi dengan seluruh kesabaran. Kemudian kita semua berdoa, kita sehat, masih bisa berjumpa dengan keluarga. Dan sebentar lagi kita mau puasa, insya Allah. Kemudian kita bisa sampai kepada bulan puasa. Hari ini kita bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amdan yuwafi'u ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kathir yassir alaina kull asir. Allahumma ala man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanakum wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.